Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semua yang solih dan solihah? Semoga kalian senantiasa sehat ya semua dan senantiasa semangat dalam mengikuti pelajaran hari ini. Juga untuk seterusnya. Alhamdulillah kalian berjumpa lagi bersama Bu Fitria pada pelajaran tematik. Nah, seperti biasa sebelum belajar, kalian harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah kita sudah berdoa sebelum belajar. Nah, biasakan juga sebelum belajar kalian harus sudah siap semuanya, baik itu alat tulisnya maupun bukunya. Dan tentunya sebelum belajar juga kalian bisa melaksanakan pembiasaan seperti sholat duha, murojaah, membantu kedua orang tua, berolahraga pagi, atau kegiatan yang lainnya yang tentu saja bermanfaat untuk kalian. Semoga kalian semangat ya mengikuti pelajarannya dan semoga kalian memahami apa yang Ibu sampaikan hari ini. Baik, materi yang akan Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini adalah sudah masuk di tema 3. Muatannya muatan IPA mengenai organ pencernaan manusia dan hewan. Silakan kalian simak ya. Cara tubuh mengolah makanan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah membutuhkan makanan. Makanan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh dan menambah energi untuk beraktivitas. Di dalam tubuh makhluk hidup, makanan diproses. Seperti apakah makanan itu diproses di dalam tubuh? Nah, mari kita simak ya dengan baik paparannya berikut ini. Sistem pencernaan pada manusia. Kalian tahu tidak apa pencernaan? Nah, pencernaan makanan merupakan proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus, serta memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Nah, enzim ini dihasilkan oleh organ-organ pencernaan dan jenisnya tergantung pada bahan makanan yang akan dicerna oleh tubuh. Zat makanan yang dicerna akan diserap oleh tubuh dalam bentuk yang lebih sederhana. Nah, sistem pencernaan pada manusia itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada pencernaan mekanik, yaitu proses perubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk kecil dan halus. Nah, pada manusia dan mamalia umumnya, proses pencernaan mekanik dilakukan dengan menggunakan gigi. Nah, yang kedua, sistem pencernaan pada manusia yaitu pencernaan kimiawi atau secara enzimatis, yaitu proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim. Nah, enzim adalah zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh yang berfungsi mempercepat proses kimia dalam tubuh. Nah, proses pencernaan makanan pada manusia untuk secara kimiawi itu melibatkan alat-alat pencernaan makanan. Nah, jadi perbedaannya antara mekanik dengan kimiawi adalah kalau mekanik menggunakan gigi, kalau kimiawi menggunakan bantuan enzim dan melibatkan alat-alat pencernaan makanan. Nah, berikut adalah gambar yang menunjukkan alat pencernaan pada manusia. Nah, kalian bisa perhatikan di sini pencernaan manusia itu dimulai dari makanan akan masuk ke mulut, kemudian mengenai lidah, masuk ke kerongkongan, kemudian melewati hati, empedu, lambung ya, hati, empedu, lambung, masuk ke pankreas, ke usus halus ya, kemudian ada usus besar, usus buntu, kemudian anus ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjutkan terlebih dahulu ya penjelasannya. Fungsi organ pencernaan pada manusia. Jadi tadi sudah disebutkan organ-organnya, nah sekarang fungsi-fungsinya. Ya, untuk tadi di lidah atau di dalam mulut ya. Makanan awalnya berupa karbohidrat kompleks ya. Di sini ada kelenjar
ludah mengeluarkan air ludah ya. Kelenjar ludah mengeluarkan air ludah yang memulai penghancuran zat pati. Kemudian di dalam kerongkongan karbohidrat diurai menjadi gula-gula sederhana. Kemudian tadi di mana di hati ya? Ada hati menyimpan sejumlah glukosa dalam bentuk glikogen. Kemudian ada juga di sini insulin memberitahu hati untuk menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen. Glukosa masuk ke hati tadi ya yang pertama, kemudian nanti hati akan melakukan tugasnya ya. Glikogen memberitahu hati untuk mengubah menjadi glukosa. Kemudian ketika kadar gula darah rendah, pankreas mengirim hormon glukagon ke hati. Nah, ketika kadar gula darah tinggi, pankreas mengirim hormon insulin ke hati. Nah, di sini ada enzim, sejenis enzim ya, dikeluarkan oleh pankreas ke dalam bagian ujung depan dari usus halus. Nah, di dalam bagian ujung depan usus halus, enzim ini memotong-motong rantai karbohidrat menjadi gula-gula yang sederhana. Kemudian nanti akan diproses lagi sampai ke usus halus, usus besar, kemudian akhirnya dikeluarkan melalui anus ya. Kita jabarkan satu persatu ya. Nah, yang pertama tadi ada mulut ya, organ pencernaan pada manusia dimulai dari mulut. Nah, di dalam mulut ini makanan mengalami pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Nah, di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan, yaitu ada gigi, lidah, dan kelenjar ludah atau air liur. Nah, sini bagian-bagian mulut ya, ada gigi tadi, kemudian ada gigi, kemudian lidah, dan ada kelenjar ludah. Dan bagian-bagian lain ada nula, langit-langit keras, langit-langit lunak ya. Nah, gigi berfungsi untuk mengunyah makanan sehingga makanan menjadi halus. Nah, macam-macam gigi. Ada namanya gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, gigi geraham belakang. Nah, masing-masing gigi ini memiliki fungsi tersendiri. Nah, untuk gigi seri itu sendiri, dia berfungsi ya, gigi seri ini berfungsi untuk memotong dan menggigit makanan. Kemudian ada gigi taring. Nah, gigi taring ini untuk merobek makanan fungsinya. Kemudian ada gigi geraham. Ya, gigi geraham baik depan maupun belakang ini berfungsi untuk mengunyah makanan ya, depan maupun belakang untuk mengunyah makanan. Nah, kemudian bagian-bagian gigi. Nah, pada dasarnya gigi itu secara umum terdiri atas 3 bagian. Yaitu ada yang namanya mahkota, kemudian leher, dan akar. Nah, kemudian ada lagi yang namanya email, dentin, pulpa, sementum, ya. Nah, secara umum itu 3, mahkota, leher, dan akar. Nah, itu tadi bagian dari mulut yang pertama itu gigi. Selanjutnya yaitu ada lidah. Lidah berfungsi untuk mengaduk makanan di dalam rongga mulut dan membantu mendorong makanan atau proses penelanan, saat proses penelanan ya. Selain itu, lidah juga berfungsi sebagai alat pengecap yang dapat merasakan manis, asin, pahit, dan asam. Nah, letak setiap rasa pada lidah itu berbeda-beda. Ya, kalian bisa perhatikan untuk rasa pahit. Rasa pahit itu ada di belakang atau pangkal lidah. Ini ya, pahit. Nah, belakang atau pangkal lidah. Kemudian ada rasa asam. Nah, rasa asam itu ada di bagian samping. Ya, samping. Nah, kemudian rasa asin di tepi, ya. Di tepi lidah kalau asin nih. Kemudian manis ada di ujung. Nah, bagian-bagian lidah ini memiliki fungsinya dan bisa merasakan berbagai rasa, baik manis, asin, pahit, dan asam. Nah, bagian mulut yang berikutnya yaitu ada kelenjar ludah atau saliva. Nah, saliva ini berfungsi untuk membasahi dan melumasi makanan sehingga memudahkan penelanan makanan. Nah, selain itu, ludah juga melindungi selaput mulut terhadap panas, dingin, asam, dan basa.
Nah, ludah dihasilkan dari kelenjar ludah. Di dalam ludah terdapat enzim yang namanya enzim tialin atau amilase. Nah, enzim tialin ini berfungsi mengubah makanan dalam mulut yang mengandung zat karbohidrat atau amilum menjadi gula yang sederhana atau maltosa. Nah, maltosa ini mudah dicerna oleh organ pencernaan selanjutnya. Nah, enzim tialin bekerja dengan baik pada suhu 30 derajat Celcius. Nah, yang itu adalah bagian-bagian dari mulut. Ya, selanjutnya yaitu ada kerongkongan. Nah, kerongkongan atau esofagus merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dan lambung. Nah, kerongkongan ini berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Jadi, kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan. Jadi, dia tempat jalannya makanan ya menuju lambung. Kemudian, otot kerongkongan berkontraksi secara bergelombang sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Nah, gerakan kerongkongan ini disebut gerak peristaltik ya. Nah, jadi gerak peristaltik adalah gerakan kembang kempis kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Nah, makanan yang berada dalam kerongkongan itu biasanya hanya sekitar 6 detik. Nah, bagian pangkal kerongkongan atau faring berotot lurik. Nah, otot lurik pada kerongkongan bekerja secara sadar menurut kehendak kalian dalam proses menelan. Artinya, kalian menelan jika makanan telah dikunyah sesuai kehendak kalian. Akan tetapi, sesudah proses menelan hingga sebelum mengeluarkan feses, kerja otot-otot organ pencernaan selanjutnya tidak menurut kehendak kalian atau tidak disadari. Ya, jadi pada saat kalian mengunyah itu terjadi atau ya bagian otot lurik yang bekerja secara sadar. Nah, setelah itu kalian yang bekerja adalah otot yang tidak sadar. Jadi kalian tanpa kendali kalian, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu lambung. Lambung atau ventriculus merupakan kantong besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian atas yang disebut kardiak, kemudian bagian tengah yang membulat disebut fundus, dan bagian bawah disebut pyrolus. Dinding lambung terdiri atas otot yang tersusun melingkar, memanjang, dan menyerong. Otot-otot tersebut menyebabkan lambung berkontraksi sehingga makanan teraduk dengan baik dari kardiak sampai pyrolus dan bercampur merata dengan getah lambung yang menyebabkan makanan berbentuk bubur. Nah, di dalam lambung terjadi gerakan mengaduk. Gerakan mengaduk dimulai dari tadi apa? Kardiak sampai pylorus. Nah, gerak mengaduk terjadi terus-menerus baik pada saat lambung berisi makanan maupun pada saat lambung kosong. Nah, jika lambung berisi makanan, gerak mengaduk lebih giat, ya, jadi lebih cepat dibanding saat lambung dalam keadaan kosong. Nah, kalian pernah kan merasakan perut terasa sakit dan berbunyi karena perut kalian sedang kosong? Nah, hal itu disebabkan gerak mengaduk saat lambung kosong. Jadi kalau lambung kalian kosong, nah lambung kan terus berkontraksi walaupun ada makanan ataupun tidak. Nah, kalau tidak ada makanan, makanya nanti lambung kalian jadi seperti ada bunyinya dan terasa sakit karena tidak ada yang diaduk. Seperti itu ya. Kemudian, makanan umumnya bertahan 3-4 jam di dalam lambung dan pada akhirnya sedikit demi sedikit nanti makanannya akan keluar menuju usus 12 jari yang melalui sphincter pylorus. Ya. Selanjutnya yaitu usus halus. Usus halus atau disebut intestinum merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Usus halus terdiri atas usus 12 jari atau disebut duodenum. Kemudian usus kosong atau jejunum dan usus penyerap atau ileum. Di dalam usus halus terjadi proses pencernaan kimiawi dengan melibatkan berbagai enzim pencernaan. Nah, pada usus halus ya itu ada usus 12 jari. Nah, usus 12 jari ini fungsinya atau akan merubah karbohidrat menjadi glukosa. Kemudian lemak menjadi asam lemak dan gliserol.
dan protein akan diubah menjadi asam amino. Nah, pada usus kosong dan usus penyerap, itu akan terjadi proses karbohidrat diserap dalam bentuk glukosa, kemudian lemak diserap dalam bentuk asam lemak dan gliserol, kemudian protein diserap dalam bentuk asam amino. Nah, sementara untuk vitamin dan mineral langsung diserap oleh usus halus. Ya. Yang kelima atau selanjutnya yaitu usus besar. Makanan yang tidak dicerna di usus halus, misalnya ada selulosa bersama dengan lendir akan menuju ke usus besar menjadi feses. Di dalam usus besar terdapat bakteri namanya Escherichia coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Selain membusukkan sisa makanan, bakteri E. coli juga menghasilkan vitamin K. Nah, vitamin K ini berperan penting dalam pembentukan atau pembekuan darah. Nah, sisa makanan dalam usus besar masuk banyak mengandung air karena tubuh memerlukan air. Sehingga diserap kembali ke usus besar. Penyerapan kembali air merupakan fungsi penting dari usus besar. Jadi, fungsi yang utama yaitu pada usus besar adalah penyerapan kembali air dalam proses pencernaan ya. Usus besar terdiri atas bagian yang naik yaitu mulai dari usus buntu, kemudian ada bagian mendatar, bagian menurun, dan berakhir pada anus. Mendatar ya. Mendatar, kemudian menurun, dan nanti keluarnya melalui anus ya. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir adalah anus. Nah, anus merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung dulu pada bagian rektum. Nah, ini rektum ya. Apabila feses sudah siap dibuang, otot sphincter mengatur pembukaan ya dan penutupan anus. Nah, otot sphincter ini yang menyusun rektum ada dua, yaitu otot polos dan otot lurik. Jadi, proses defekasi atau buang air besar dilakukan dengan sadar, yaitu dengan adanya kontraksi otot sphincter anus dan kontraksi kolon serta rektum. Akibatnya, feses dapat terdorong keluar anus. Nah, itu tadi proses pencernaan pada manusia. Kita akan berlanjut pada proses pencernaan atau sistem pencernaan pada hewan mamalia dan atau ruminansia. Mamalia juga dikenal dengan istilah hewan menyusui. Nah, contoh hewannya itu ada sapi, kambing, dan kerbau. Jenis gigi dan susunan gigi hewan herbivor atau pemakan tumbuhan, ya mamalia biasanya kan dia memakan tumbuhan, maka disebut sebagai hewan herbivor. Nah, giginya itu berbeda dengan susunan gigi hewan karnivor atau pemakan daging. Nah, hewan herbivor tidak memiliki gigi taring. Sebaliknya, hewan karnivor mempunyai gigi taring. Pada hewan herbivor atau herbivora, di antara gigi taring dan geraham depan ada ruang yang tidak ditumbuhi dinding. Nah, ruang ini disebut diastema. Gigi hewan herbivor selalu tumbuh dan gigi yang tanggal selalu digantikan. Hewan herbivor ada yang digolongkan menjadi hewan pemamah biak karena mengunyah makanannya dua kali. Ya, hewan herbivor ini yang mengunyahnya dua kali disebut hewan pemamah biak. Dan juga bisa disebut sebagai hewan ruminansia. Ya, hewan mamalia, herbivor, dan mengunyah makanannya dua kali itu disebut juga sebagai hewan ruminansia. Sistem pencernaan hewan mamalia atau ruminansia. Sistem pencernaan hewan mamalia terdiri dari mulut, kerongkongan, esofagus ya atau esofagus, kemudian lambung, usus dan anus. Ya, hampir sama dengan pada manusia. Lambung mamalia atau ruminansia terbagi menjadi 4 bagian, yaitu ada rumen atau perut besar, kemudian retikulum atau perut jala, omasum atau perut kitab, dan obamasum atau perut masam. Kalian bisa lihat pada gambar ya. Nah,
perjalanan makanan pada pencernaan hewan mamalia dan atau ruminansia. Nah, dimulai dari rongga mulut. Di sini tadi hampir sama seperti pada manusia, itu ada gigi, lidah, dan saliva atau kelenjar ludah ya. Kemudian masuk ke kerongkongan atau disebut esofagus, kemudian masuk ke rumen atau perut besar ya. Kemudian retikulum, kemudian omasum, abomasum atau perut masam, dan masuk ke usus atau intestinum dan anus ya. Ini adalah perjalanan makanan pada pencernaan hewan mamalia atau ruminansia. Nah, berikut akan Ibu jelaskan satu persatu ya. Hampir sama tadi seperti pada manusia. Yang pertama dimulai dari rongga mulut atau mulut ya. Nah, terdiri dari gigi, lidah, dan kelenjar ludah yang menghasilkan saliva. Nah, gigi terdiri dari gigi seri dan geraham, tidak punya gigi taring. Hewan mamalia atau herbivore ya, tidak punya gigi taring. Karena makanannya itu adalah tumbuh-tumbuhan, jadi tidak perlu atau tidak ada gigi taring untuk mencabik ya. Kemudian gigi seri, fungsinya untuk memotong makanan. Kemudian gigi geraham untuk mengunyah makanan ya. Nah, sekarang ada lidah. Lidah untuk merenggut rumput atau makanannya dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Kemudian saliva, yaitu cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar ludah untuk disalurkan ke rongga mulut. Nah, saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi, yaitu pencernaan yang melibatkan zat kimia dan enzim. Tadi sudah Ibu jelaskan ya di awal ya. Nah, kemudian masuk ke esofagus, yaitu jalur penghubung antara rongga mulut dan lambung atau disebut juga kerongkongan ya. Selanjutnya kemana lagi? Tadi ke lambung. Nah, lambung pada hewan mamalia atau ruminansia itu terbagi menjadi 4 bagian. Tadi sudah Ibu jelaskan. Ada rumen, omasum, abomasum, dan retikulum. Nah, pada rumen atau perut besar, yaitu tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri pengurai selulosa pada makanan sapi. Nah, selanjutnya makanan dibawa ke retikulum. Nah, retikulum atau perut jala, nah pada perut jala ini makanan dicerna kembali sehingga membentuk gumpalan atau bolus. Selanjutnya, bolus didorong kembali ke rongga mulut untuk dikunyah kembali. Ya, tadi kalau pada ruminansia, ya makanan itu dikunyah 2 kali. Jadi setelah menjadi gumpalan nanti dikembalikan ke rongga mulut lagi. Ya, kalian bisa tadi perhatikan. Ya, Ibu ulangi pada gambar tadi. Nah, di sini. Ya, pada retikulum makanan akan dikembalikan lagi ke rongga mulut. Ya, kemudian dari rongga mulut nanti akan masuk lagi ke perut jala. Ya, itu penjelasannya. Kemudian yang ketiga ada omasum, yaitu perut kitab. Nah, tempat terjadinya penyerapan air dan makanan. Selanjutnya makanan dibawa ke abomasum atau perut masam, yaitu tempat makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Yang selanjutnya makanan dibawa menuju anus ya. Nah, terakhir sebelum menuju anus itu ada namanya usus ya, yaitu tempat penyerapan atau absorpsi dan fermentasi zat makanan. Kemudian yang terakhir ada anus, yaitu lubang tempat keluar sisa-sisa pencernaan berupa feses. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu mengenai organ-organ maupun sistem pencernaan pada manusia dan hewan ya. Jadi disimpulkan pada manusia, organ atau sistem pencernaan yang terlibat yaitu dimulai dari rongga mulut, kemudian masuk ke kerongkongan, kemudian masuk ke lambung, kemudian masuk ke usus halus, usus besar, dan keluar melalui anus. Nah, begitupun pada hewan mamalia ya. Kalau hewan mamalia ada perbedaannya atau hewan ruminansia. Tadi perbedaannya apa? Kalau hewan ruminansia atau hewan mamalia ini makanannya itu kan berupa tumbuhan ya. Nah, dimulai dari mana tadi? Masuk ke rongga mulut, kemudian ke kerongkongan, kemudian ke lambung. Nah, lambungnya ini nanti dari lambung yang namanya ada perut jala. Perut jalanya nanti makanannya yang sudah berbentuk gumpalan akan dikembalikan lagi ke rongga mulut untuk dikunyah 2 kali. Nah, setelah dikunyah baru nanti masuk lagi ke lambung, kemudian ke usus, baru keluar melalui anus. Seperti itu ya.
Nah, baik. Setelah kalian mendengarkan atau menyimak penjelasan yang sudah Ibu sampaikan tadi mengenai sistem pencernaan pada manusia maupun pada hewan. Nah, sekarang silakan kalian buka buku paket kalian halaman 10. Di sana ada soal ayo berlatih. Nah, kalian silakan kerjakan atau lanjutkan diagram ya proses pencernaan makanan pada hewan mamalia tersebut. Kemudian setelah kalian buat diagramnya atau melanjutkan diagramnya, kalian jelaskan sistem pencernaan makanan pada hewan mamalia tersebut ya. Selamat mengerjakan, semoga Allah mudahkan. Alhamdulillah, sekian penjelasan dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian dan tentunya dapat kalian pahami dengan baik. Ibu mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Kita berdoa terlebih dahulu sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.